Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Maesaro dengan NIM 18620505172 Prodi PG Pamud Universitas Pancasakti Bekasi. Saya akan memaparkan tentang ketahuilah cara menanamkan nilai agama dan moral untuk anak usia dini. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah perkembangan moral dan agama pada anak usia dini. Dosen pengampu Ibu Dr. Hajah Rijawati, MSI. Ketahui cara menanamkan nilai agama dan moral untuk anak usia dini. Anak kecil akan selalu mengikuti bagaimana orang tuanya bersikap karena itu memberikan contoh yang baik. Kepada mereka merupakan hal yang wajib untuk dilakukan. Ada banyak perlu baik yang bisa diajarkan kepada anak dari perilaku baik sesuai agama atau moral yang dipakai di masyarakat. Karena masih anak-anak, tentu perlu cara tersendiri agar mereka mau mendengarkan dan melakukan nasihat yang orang tua berikan. Ada beberapa cara mudah di mana anak dan orang tua bisa saling belajar sambil bermain dengan memanfaatkan momen tersebut. Bukan hal yang sulit untuk memberikan contoh dan nasihat kepada anak. Berikut merupakan cara menanamkan nilai agama dan moral untuk anak usia dini. Selain mudah dilakukan, cara berikut juga bisa dipakai dalam jangka waktu yang lama untuk menasihati anak. Yang ke-1, berikan contoh kepada anak. Langkah pertama adalah memberikan contoh terlebih dahulu kepada anak, sebab keluarga merupakan tempat pertama anak belajar. Anda bisa memberi contoh untuk berbicara secara perlahan, menggunakan bahasa yang halus dan sopan, serta tidak mengucapkan kata-kata yang kotor. Anak akan lebih mudah menuruti nasihat yang diberikan oleh orang tua jika orang tua memberikan contoh terlebih dahulu. Ini bisa menjadi tempat yang tepat untuk membangun kebiasaan yang baik untuk anak. Seperti perlahan, anak akan mengadopsi nasihat dan kebiasaan yang dilakukan oleh orang tua. Yang kedua, mulai dari kebiasaan yang sederhana. Jika Anda memberikan teladan secara sekaligus, anak biasanya akan sulit mengubah kebiasaan yang sudah mengakar. Karena itu, mulai dari kebiasaan yang mudah terlebih dahulu. Misalnya, mencuci piring sendiri setelah makan. Anda juga bisa memberikan contoh membaca doa sebelum dan sesudah makan, yang merupakan kebiasaan sederhana. Cara menanamkan nilai agama dan moral ini direkomendasikan oleh banyak pakar anak, sebab kebiasaan yang sederhana jika dilakukan secara beruntun bisa menarik kebiasaan baik lainnya. Ketiga, menyampaikan nasihat dengan cara yang menyenangkan. Hati anak tidak bisa stabil sebagaimana orang dewasa. Karena itu, memberikan saran dan nasihat untuk anak sebaiknya dilakukan dengan cara yang menyenangkan. Misalnya, dengan membacakan cerita sebelum tidur, menceritakan kisah yang memiliki amanat baik, serta menghibur anak jika mereka sedang sedih dengan nasihat. Anda juga bisa menyelipkan nasihat ketika anak beraktivitas, misalnya dengan memberikan mainan atau buku maupun lagu yang mencerminkan kebiasaan baik. Setelah bisa menghibur anak ketika hatinya sedang sedih atau kesal, jika juga bisa tertanam menjadi kebiasaan yang baik. 4. Ajak anak untuk bersosialisasi dengan lingkungan yang baik. Selain keluarga, lingkungan juga menjadi tempat belajar anak.
Karena itu perlu untuk membuat lingkungan pertemanan yang mendukung. Sebaiknya hindarkan anak dengan teman yang memiliki tabiat kurang baik, dan ajak anak ke tempat yang memiliki kebiasaan baik. Cara menanamkan nilai agama dan moral untuk anak misalnya dengan mengajak anak bermain bersama dengan teman sepermainannya yang sepantaran. Akan lebih baik jika memberikan ruang untuk belajar bersama secara bergantian di rumah teman. Dengan begitu, orang tua bisa memantau perkembangan dan sosialisasi yang dilakukan oleh anak. Yang kelima, jangan paksa anak untuk melakukan sesuatu. Ketika anak tidak melakukan nasihat yang Anda berikan, biasanya Anda akan kesal. Jika anak agar sulit menerima kebiasaan dan nasihat yang Anda berikan, atau masih enggan melakukan kebiasaan yang Anda praktekkan, jangan menyerah dan kesal. Bisa jadi anak sedang mengalami hari atau mood yang buruk, sehingga ia tidak bersikap seperti biasanya. Pahami kondisi tersebut dan cobalah untuk menasehatinya secara perlahan. Misalnya, jika anak tidak mau membereskan kamar tidurnya, berikan nasihat secara lembut dan bantu anak untuk membereskan tempat tidurnya. Menjadi panduan untuk anak tentu bukan hal yang mudah. Karena itu, selalu praktekkan sikap dan kebiasaan baik. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.